Sekolah Indonesia Bangkok. Semoga adik-adik selalu sukses di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Baik. Baik adik-adik sekalian, para pelajar baik putra ataupun putri, pada kesempatan kali ini kita ingin belajar 2 mata pelajaran, tapi pelajarannya ringan insya Allah. Saya ingin bertanya dulu, kalau orang ingin sholat, nanti kita sholat Jumat, ingin sholat, syarat sahnya sholat apa? Berwudu. Nabi Muhammad SAW bersabda, la salata bi ghairi tuhur. Tidak sah sholat seseorang tanpa berwudu. Ya, tidak sah sholat seseorang tanpa berwudu. Kalau tidak sah, kalau lagi batal, maka harus berwudu sebelum sholat. Tidak boleh dia sholat tanpa berwudu. Tidak sah sholatnya. Tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang akan kita bicarakan insyaallah Ta'ala pada kesempatan kali ini, yaitu tentang tata cara berwudu. Ya, tentang tata cara apa? Berwudu. Baik, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebelum melanjutkan tentang tata cara berwudu, siapa yang tahu keutamaan berwudu? Maksudnya kalau orang berwudu itu kenapa? Akan diberikan pahala apa? Nah, yang nunjuk di belakang. Kita belajar rasanya. Siapa namanya? Hah? Habib. Siapa? Habib. Ya, bagus namanya Habib. Tahu artinya? Rajin beribadah. Mudah-mudahan menjadi orang yang rajin beribadah. Amin. Habib. Baik. Apa keutamaan orang yang berwudu? Siapa? Mendapat apa? Mendapat pahala. Pahala bentuknya apa? Gak tahu? Bagus. Kalau gak tahu bilang gak tahu, jangan sok tahu. Ya. Itu prinsip hidup seorang muslim. Kalau gak tahu, saya tidak tahu. Jangan ngomong sana sini ngalor ngidul tapi gak ada isinya. Ya. Nah, keutamaan orang yang berwudu, dari setiap tetesan air wudu kita itu menggugurkan dosa. Ya, setiap tetesan air wudu kita menggugurkan apa? Dosa. Nanti jadi PR ini. Pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan akan ditanyakan di kelas. Setiap yang digugurkan dari air wudu itu akan menggugurkan dosa. Aslinya dosa-dosa yang kita kerjakan akan jatuh karena kita berwudu. Makanya jangan lupa selalu berwudu. Meskipun tidak ingin sholat, boleh berwudu kalau tidak ingin sholat. Ya. Baik. Kemudian baik saudara, para adik-adik sekalian, para pelajar putra dan putri, sekarang kita ingin tata cara berwudu yang benar bagaimana, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Karena kalau wudu kita tidak sah, tidak benar, maka sholat kita tidak sah. Ya, saya ingin contohkan sekarang. Tata cara wudu yang pertama yaitu kita diusahakan menghadap kiblat. Kalau tidak menghafal. Ya, menghadap kiblat. Pas nggak dengan wudu kita? Pas ya. Satu. Kemudian ya ada yang lain-lain mungkin nggak pas, tapi ini diusahakan saja. Yang kedua, membaca Bismillah sebelum berwudu. Bismillah. Ya, nanti ada yang mempraktekkan di sini. Praktek wudu. Gak usah pakai air tapi ya, praktek wudu. Bismillah.
Setelah itu membasuh kedua telapak tangan, terutama kalau habis bangun tidur seperti mau sholat subuh, ya harus basuh kedua telapak tangannya. Kenapa? Karena kalau pas lagi kita tidur, terutama malam, kita nggak tahu tempatnya di mana tangan kita. Ya, ada yang garuk-garuk, ada yang kesana kemari tangannya megang-megang. Ya, makanya kalau kita ingin berwudu, sebelumnya kita membasuh kedua telapak tangan. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Sudah selesai. Habis itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung secara bersamaan. Bisa nggak? Dengan satu tangan kanan. Ya, saya beri contoh. Misalkan ini air, ini di keran, ya. Kemudian kita ambil dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Karena tangan kiri tangan yang untuk memegang kotoran. Ya, kita masukkan sini, kemudian kita masukkan ke mulut dan ke hidung secara bersamaan. Dalam bahasa Arabnya memasukkan air itu namanya madmadah, berkumur-kumur. Ya, dan di dalam bahasa Arab memasukkan air ke hidung namanya istinsyaq. Ya, apa? Istinsyaq, memasukkan air. Ini secara bersama-sama, ya. Nah, baru setelah itu kita keluarkan, jangan ditelan. Ya, kita keluarkan secara bersama, baik air dari mulut atau air dari hidung. Kita keluarkan dengan tangan kiri. Jadi begini, ya, kita keluarkan. Jadi masukkannya dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri. Ya, sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Baik. Sesudah itu, ya, baru kita ambil air dengan kedua telapak tangan kita basuh wajah. Batasan wajah dari mana? Kalau dari atas ke bawah atau garis lurus ini namanya vertikal atau horizontal? Vertikal. Ya, kalau vertikal dari mulai rambut, awal mula rambut di kepala kita sampai dagu. Ya, itu batasan wajah vertikal. Secara horizontal berarti dari telinga ke telinga sini. Ya, ini semua harus dibasuh. Contohnya, ya, membasuh. Dan jangan lupa di sini, karena bagian anggota tubuh yang tidak terkena air wudhu maka tidak sah wudhunya. Kalau tidak sah wudhunya, maka tidak sah apa? Sholatnya. Ini bahayanya. Kalau tidak sah sholatnya, maka bagaimana nanti di alam kubur? Lihat, di alam kubur, ingin tahu orang yang tidak sah sholatnya, orang yang bahaya, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Dan ingat, kita ini tinggal di Thai, ya, di Thailand, yang mana mayoritasnya bukan beragama Islam. Maka jangan terpengaruh kalau ada orang yang tidak sholat. Kita Muslim punya kewajiban sholat 5 waktu, ya, 5 waktu sehari semalam. Tidak boleh sholat ditinggal walaupun dalam keadaan sakit. Jadi kalau sakit, misalkan adik-adik sakit di rumah sakit, kalau seandainya kita sudah balik, maka wajib sholat. Dalam keadaan sakit, misalkan dalam keadaan duduk, dalam keadaan rebahan, tetap sholat. Lagi naik pesawat pulang ke Indonesia, wajib sholat nggak? Wajib sholat. Oh, sholatnya gimana? Duduk. Sholat itu boleh ditinggalkan hanya oleh 4 orang. Yang pertama, anak-anak yang belum dewasa atau disebut belum balik. Yang kedua, orang yang tidak punya akal, orang gila, hilang akal, ini gak wajib sholat. Yang ketiga dan keempat khusus untuk perempuan yang sudah balik. Nah, ini nggak boleh, boleh dia meninggalkan sholat. Tapi laki-laki, perempuan sehat ini tidak boleh meninggalkan.
Kita lanjutkan. Setelah membasuh wajah, maka kita membasuh tangan. Lihat, perhatikan tangan, ya. Dimulai basuhnya, saya ingin nanya nih, namanya siapa? Ridwan Shah, Rehan Shah. Rehan Shah kalau basuh tangan lagi wudu dari mulai siku duluan apa jari jemari duluan? Dari jari jemari. Itu yang benar, ya. Kalau dari siku duluan, maka ini agak keliru, tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Yang kita mulai adalah dari mana? Dari jari jemari sampai ke siku, dan siku dilebihkan, ya, sampai ke siku. Dan ini juga berlaku bagi adik-adik putri yang di belakang, ya, tidak ada perbedaan. Nanti cuma perbedaannya pada kepala, ya. Membasuh dari sini sampai ke tangan, dari tangan ujung jari jemari sampai ke siku, balik lagi ke siku, ke ujung jari jemari. Itu dilakukan sebanyak berapa kali? 3 kali. Kanan dulu, baru setelah itu kiri seperti yang tadi, ya, kiri seperti yang tadi, sebanyak juga 3 kali. Selesai. Kemudian setelah itu kita mengusap kepala. Ya, ada orang yang mengusap kepalanya 3 kali di depan saja. Boleh kalau udah sisiran dia mungkin di sini aja, ya. Maka lebih baik, saya katakan lebih baik, ya, karena Al-Quran berbicara seperti itu dan Nabi mencontohkan lebih baik diusap seluruh ke kepala. Bagaimana caranya? Perhatikan, ya. Adik-adik putri mungkin bisa melihat, ya, mengusap kepala. Perhatikan, mungkin bisa ke samping sana melihat saya nantinya, ya. Mengusap kepala, basahi kedua telapak tangan dulu. Baru setelah itu letakkan di depan, ya. Baru jalan ke belakang, dua tangannya jalan ke belakang sampai ke tengkuk. Tengkuk itu mana? Ya, tengkuk itu di bawah kepala. Sampai ke tengkuk, nanti kemana? Ke depan lagi, ya. Nah, selesai, ya. Nah, kalau perempuan, kalau putri, mereka panjang rambutnya bagaimana? Kalau kita kan laki-laki pendek rambutnya, gampang. Kalau perempuan nggak mungkin, dan sulit, ya. Maka jawabannya mudah. Perempuan, perhatikan saya, letakkan begini sampai ke tengkuk, biarkan di atas rambut. Baru sudah sampai di atas rambut, ya, masukkan tangan ini ke bawah, ya, ke bawah rambutnya. Baru setelah itu diurai begitu, baru jalankan seperti tadi dari belakang ke depan. Bisa pahami ya, putri, ya, bisa ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, baik. Setelah itu telinga. Bagaimana telinga? Ada beberapa cara yang disebutkan oleh para ulama. Mazhab Syafi'i mereka mengatakan kalau membasuh telinga mengambil air kembali, ya, mengambil air kembali, ya, telinga kanan dulu, telinga kiri dulu. Ini mazhab Syafi'i. Ada lagi pendapat ulama yang lain yang mengatakan tadi tidak usah mengambil air lagi, dia cukup begini, kemudian ke depan, kemudian langsung memasukkan jari telunjuk ke telinga, tapi jangan dalam-dalam, ya. Cuma dimasukkan sedikit saja. Baru setelah itu lihat jempolnya, ya, jalan dari bawah ke atas. Nah, ya. Bagi siapa yang ingin memakai mazhab Syafi'i maka diperbolehkan. Tapi mengambil air baru, ya, air baru sendiri tidak mengapa. Wallahu a'lam. Setelah itu membasuh kaki, ya. Membasuh apa? Kaki. Cara membasuh kaki bagaimana? Sama, dimulai dari jari jemari kaki sampai kemana? Sampai ke 2 mata kaki. Mana 2 mata kaki? Nah, sampai ke 2 mata kaki. 2 mata kaki masuk ke dalamnya, ya. 2 mata kaki masuk ke dalamnya, dibasuh, ya, sampai ke 2 mata kaki.
kanan 3 kali, kiri 3 kali. Baik, setelah berdoa, kita setelah wudhu kita berdoa. Siapa yang hafal doa setelah wudhu? Ya silakan. Ya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Awalnya yaitu mohon yang dijawab dicatat namanya, kasih hadiah nanti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, kalau ada orang yang berdoa kayak tadi, berwudu kayak tadi yang kita contohkan, kemudian berdoa, maka akan gugur kesalahan dosa-dosanya sampai terakhir tetesan air yang jatuh dari tubuh kita kalau kita berwudu. Nah, ini keistimewaan dalam berwudu, ya. Kemudian juga jangan lupa berwudu meskipun tidak ingin sholat, karena Rasulullah SAW bersabda, la yuhafil 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah orang yang selalu menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Nah, ini tata cara berwudu. Saya ingin bertanya sekarang, apa saja yang membatalkan wudu? Kentut, paling hafal ya. Kentut satu. Yang kedua, Nengok-nengok. kencing, ya. Kencing. Ya. Kemudian yang ketiga, tidur saja. Tidur nyenyak. Apa maksud tidur nyenyak? Perhatikan. Pas tidurnya bisa senderan. Lihat, sekarang contoh. Misalkan kalau ada orang tidur seperti ini, ya, tidur seperti ini, batal nggak? Tidak. Saya beri contoh lagi. Kalau ada orang tidurnya begini, batal nggak? Tidur yang bagaimana yang membatalkan? Yang menyender. Hah? Tembok. Yang menyender ke tembok begini berarti? Iya. Hah? Yang menyender kemana saja? Yang menyender ke tembok sambil ngorok katanya, ya. Baik, ya baik. Saya masih ingat Arab jadi toib terus ini. Ya baik. Adik-adik sekalian, para pelajar dan juga bapak ibu guru yang saya hormati, semoga selalu dirahmati oleh Allah SWT. Permasalahan tidur, perhatikan. Tidur sebenarnya, perhatikan ya adik-adik ya. Tidur sebenarnya bukan pembatal wudu. Sebenarnya ya, lihat kata-kata saya sebenarnya. Yang pembatal wudu itu hanya buang air besar, buang air kecil, kemudian buang angin, itu yang pembatal wudu. Tidur itu hanya ditakutkan membatalkan wudu. Ya, ditakutkan membatalkan wudu. Artinya apa? Kalau orang tidur, maka dia ditakutkan kentut tanpa dia rasakan. Itu dia. Ya, ditakutkan saja membatalkan wudu. Makanya diambillah pendapat bahwa tidur salah satu pembatal wudu. Ya, tidur salah satu pembatal wudu. Tapi tidur yang bagaimana sekarang? Tadi ada yang mengatakan begini ya, begini tidak. Nah, ini berarti masih relatif. Ya, berarti masih abu-abu ini. Tidurnya bagaimana? Kalau saya tidur begini gimana? Atau di meja? Kebiasaan saya dulu dan jangan diikuti ya. Pas jadi lagi belajar dulu, saya kebiasaannya mengukur meja. Tidur. Mengukur meja. Ya, tapi jangan diikuti itu, nggak baik. Nah, kalau saya tidur mengukur meja, batal nggak wudu saya? Batal. Batal. Nah,
mengikat di kepala kita 3 kali ikatan. Oh mana? Kok saya tidur setiap malam nggak ada ikatannya? Ini ikatan gaib. Ya, ikatan yang nggak pernah kita lihat. Dilakukan oleh setan. 3 ikatan. Setiap ikatannya dijampi-jampi. Jampi-jampinya gimana? Wahai fulan, wahai Rehansa, tidurlah malam ini panjang. Ikatan pertama. Ya Rehansa, tidurlah malam ini panjang. Ikatan kedua, Rehansa, tidurlah malam ini panjang. Maka tidak jarang orang terlambat bangun subuh. Kenapa? Karena ada 3 ikatan di sini. Nah, kapan ikatannya terbuka? Kalau seandainya dia bangun subuh dan membaca doa bangun subuh atau doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Lupa. Berarti masih diikat terus oleh setan gitu. Hah? Apa? Ayo Putri, mungkin ada yang jawab. Silakan. Allahumma atau alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kata Rasulullah, dan kita harus percaya karena itu Nabi kita. Rasulullah SAW bersabda, jika orang bangun tidur baca doa itu terlepas 1 ikatan. Tinggal berapa? 2. Maka nggak heran kalau orang habis bangun tidur baca doa, ngobrol-ngobrol sebentar langsung tidur lagi. Tidak heran di meja makan mau sahur tidur lagi. Karena masih ada berapa ikatan dijampi-jampi oleh setan? 2. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, agar terlepas ikatan yang kedua, fa'idha tawadda'a in hallat uqdah. Kalau dia berwudu, jadi habis bangun tidur baca doa, habis itu berwudu, maka terlepas ikatan yang kedua. Tapi nggak heran kalau habis wudu di depan kamar dia begini. Ya, nggak heran. Kenapa? Karena masih ada berapa ikatan? 1. Kapan ikatan yang ketiga terlepas? Kalau dia sholat subuh. Kalau sudah dia bangun baca doa, kemudian berwudu, kemudian sholat subuh, pagi harinya ketemu teman di sekolah, semangat. Diajak main bola, ayo. Main apa? Ayo. Kenapa? Karena dia semangat. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang sholat, yang bangun tidur berdoa, berwudu, sholat subuh, maka fa'asbaha nasyitan thayyiban nafs. Dia akan semangat, kemudian jiwanya senang. Ya, kalau ke sekolah tidak mudah muram. Coba kalau terlambat, kata Rasulullah SAW, kaslan khabithan nafs. Dia akan marah, dia akan malas dan juga akan tidak nyaman dirinya. Jadi mudah marah. Kalau lagi teman-temanan sukanya ngambekan, itu berarti orang pasti dia terlambat bangun subuh. Ya, kalau suka ngambekan pagi-pagi itu bisa dipastikan terlambat bangun apa? Bangun subuh. Nah, itu dia. Ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Adik-adik sekalian, para pelajar di SIB. Dan terakhir saya ingin beritahu, sebentar lagi adalah perayaan Tahun Baru Masehi. Mungkin sekarang November, Desember, kemudian Januari. Maka di sini perhatikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kita orang Muslim harus berbangga dengan keislaman kita. Ya, seperti misalkan kalau Muslim makan dengan tangan kanan, makan dengan mengucap Bismillah, minum juga seperti itu. Ya, beda dengan orang-orang selain Islam. Maka Muslim makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, kemudian makan dengan Bismillah. Ya, kemudian memakai sendal, sepatu, baju harus dari mulai kanan. Karena itulah ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
saya kira itu yang mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Wassalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, silakan. Kalau misalnya yang perempuan kan wudhu, kalau wudhu di sekolah kan tempatnya bukan tertutup gitu. Terus yang berjilbab gimana? Ya, bagaimana sampai adik-adik menjadi seorang ibu atau sampai tua? Perhatikan, tidaklah Allah memerintahkan kepada kita sebuah perintah melainkan di dalamnya ada kebaikan. Sama kayak misalkan perempuan muslimah diwajibkan menutup auratnya dengan memakai jilbab, maka itu pasti mendatangkan kebaikan. Di luar dibuka jangan, karena tidaklah itu dikerjakan kecuali mendatangkan kebaikan. Diri kita akan terjaga, kesucian kita akan terjaga, kemudian kita akan dihormati orang. Lihat saja orang-orang yang memakai jilbab, mereka akan lebih dihormati oleh orang-orang, baik dihormati oleh kaum muslim ataupun bukan kaum muslim. Semakin mereka menutup diri untuk kesucian, maka semakin itu akan terjaga kesuciannya. Dan pesan saya, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya, ya, dibandingkan kesuciannya. Maka jagalah diri dengan pakai jilbab. Adapun pertanyaan tadi, kalau kita ingin berwudu, perempuan muslimah ingin berwudu bagaimana? Maka jawabannya sangat mudah. Kalau ingin berwudu, ya perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita berwudu dengan cara mencari tempat yang tidak terlihat oleh laki-laki. Kira-kira Raffi Ahmad bisa, Raffi kan namanya? Ya, bisa ngelak nggak kalau Rehan melempar? Bisa ngelak nggak? Nggak bisa ngelak. Ya, kemudian itu satu. Yang kedua, kalau Rehan melempar itu, kira-kira lebih sakit mana? Kayak begini atau pas Raffi lagi berdiri? Hah? Lebih sakit begini kan? Kenapa? Karena langsung terbentur kan? Nah, begitulah yang digambarkan oleh Rasulullah. Nanti orang yang meninggalkan sholat subuh, dia akan direbahkan. Kemudian ada orang yang, ini kan kalau Rehan megang kotak celengan, ya, yang di dalam hadis itu dia memegang sebongkah batu yang besar, ya, besar, kemudian dilemparkan di kepala orang tersebut sampai batunya bergelinding ke sana kemari. Kalau sekali masih mending, enggak, sampai pecah kepalanya, ya, kepalanya pecah, kemudian Rehan akan kemana? Ke batu tersebut. Tidaklah Rehan kembali kepada Raffi kecuali Raffi kepalanya kembali seperti semula. Baru setelah itu Rehan lempar lagi. Berapa lama? Bagus pertanyaannya. Ini anak perlu diapresiasi. Berapa lama yang kayak begitu terus menerus itu ya? Kembali ke kembali seperti semula, dilempar lagi, hancur lagi, diambil lagi batunya, kembali seperti semula, lempar lagi, terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ninggalin sholat subuh, ninggalin sholat subuh, hati-hati ya. Nah, begitu.